Hari ini kita akan membicarakan tentang materi haji dan umroh. Pada kesempatan hari ini yang akan disampaikan oleh Rosida Romadona dan Rizky Kaulia Eka Putri. Oke, saya masukkan dulu, silahkan aktifkan videonya semua. Saya masukkan dulu Rosida. Kemudian Rizky. Oke. Ini adalah pemakalah kita pada pagi hari ini dengan materi haji dan umroh. Silakan untuk yang lainnya saya nonaktifkan speakernya dulu. Oke, ini makalahnya. Jangan lupa aktifkan video kalian semuanya. Oke, saya persilakan kepada Rosida dan Rizky Kaulia Eka untuk memulai presentasinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Yang menjadi moderator silahkan Rizky. Kemudian pemateri 1 Rizky, setelah itu Rosida pemateri 2. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 6 beserta anggota saya yang bernama Rosida Romadona ingin menjelaskan materi tentang haji dan umroh. Maaf Pak, untuk materi haji akan dibacakan oleh Rosida Romadona. Iya Pak, saya materi haji, pengertian haji. Oke, silakan. Silakan. Baiklah, untuk materi haji akan dibacakan oleh Rosida Romadona. Baiklah, terima kasih atas Rizky Kaulia telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan haji. Bab 2, pembahasan. Haji, pengertian haji. Secara bahasa, haji memiliki arti menuju kepada sesuatu yang besar dan agung. Berkunjung ke tempat tertentu, sedang menurut istilah haji berkunjung ke Baitullah di Makkah dan sekitarnya pada waktu-waktu tertentu dan cara-cara serta tujuan tertentu. Haji secara lughawi etimologis berasal dari bahasa Arab berarti tujuan, maksud, dan menyengaja untuk perbuatan yang besar dan agung. Selain itu, al-hajj mengandung arti mengunjungi atau mendatangi. Haji ke suatu tempat tertentu untuk tujuan ibadah. Ibadah ini diharapkan dapat mengantar manusia kepada pengenalan jati diri, membersihkan dan menyucikan diri mereka. Sementara itu, mengenai wajibnya haji tidak terdapat perbedaan pendapat ulama bahwa haji itu adalah fardu yang merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan sekali seumur hidup. Kedua, dalil kewajiban haji. Terdapat dalam firman Allah surah Al-Imran ayat 97 yang artinya padanya terdapat tanda-tanda yang nyata di antaranya maupun Makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 97. Sedang dalam sunnah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kewajiban haji berdasar pada hadis. Wahai manusia, Allah tidak mewajibkan haji kepadamu, maka laksanakanlah haji. Seorang laki-laki bertanya, apakah setiap
tahun ya Rasulullah. Rasulullah terdiam hingga laki-laki itu bertanya 3 kali. Lalu Nabi menjawab, andai kukatakan wajib setiap tahun, maka ia menjadi wajib dan kamu tidak akan mampu mengerjakannya. Ketiga, macam-macam haji. Ada 3, yaitu 1, ifrad. Kata ifrad berarti menyendiri. Pelaksanaan ibadah haji disebut ifrad apabila seseorang bermaksud menyendirikan, baik menyendirikan ibadah haji maupun umrah, tidak melakukan keduanya sekaligus. Yang kedua, tamatu. Tamatu berarti bersenang-senang atau bersantai-santai. Bila dikaitkan dengan ibadah haji, tamatu ialah melaksanakan ihram untuk melaksanakan umrah di bulan-bulan haji. Yang ketiga, kiran. Kata kiran dapat diartikan dengan menyertakan atau menghubungkannya. Adapun dalam terminologi fikih, haji kiran ialah melaksanakan ibadah haji dan umrah sekaligus dan dengan satu niat. Yang keempat, rukun dan wajib haji. Rukun haji adalah pekerjaan yang jika salah satu di antaranya dilalaikan, maka haji tersebut menjadi batal dan tidak bisa diganti dengan kafarat dan fidyah. Adapun rukun-rukun tersebut ialah 1, ihram niat, adalah berniat ketika memasuki haji. Niat itu adalah salah satu rukun pokok terpenting di antara rukun-rukun haji. Yang kedua, wukuf di Arafah merupakan inti dari semua amalan-amalan haji. Yang ketiga, tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali yang dimulai dari Hajar Aswad dengan mengikirkannya. Firman Allah terdapat dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 29. Macam-macam tawaf itu ada tawaf kudum, tawaf ifadah, tawaf wada, tahallul, nazar, dan sunat. Yang keempat ada sa'i antara Safa dan Marwah, yaitu berjalan atau berlari-lari kecil dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah dan sebaliknya. Yang kelima, mencukur rambut kepada tahallul minimal 3 helai rambut. Wajib haji ada ihram dari mikot, kedua berhenti di Muzdalifah, ketiga melontar jumroh al-aqobah pada hari raya haji. Cara pelaksanaan haji itu ada 11. Yang pertama, ihram pada tanggal 8 Zulhijjah yang disebut Yaumul Tarwiyah. Yang kedua, mabit di Mina pada tanggal 8 Zulhijjah, kemudian berangkat ke Mina dan mabit. Yang ketiga, wukuf di Arafah. Yang keempat, mabit di Muzdalifah. Kelima, melontar jumrah aqobah kubro. Yang keenam, tahallul awal azhar. Yang ketujuh, hadyu kurban. Yang kedelapan, tawaf ifadah. Yang kesembilan, melempar 3 jumroh. Ke-10, nafar awal dan nafar sani. Ke-11, tawaf wada. Itulah penjelasan saya mengenai haji. Selanjutnya saya persilakan untuk Rizky Kaulia tentang pengertian umroh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang umroh. Yang pertama, pengertian umroh. Umroh secara etimologis adalah ziarah dalam pengertian yang bersifat umum. Sedangkan secara terminologis adalah berziarah ke Baitullah dalam pengertian khusus. Umroh adalah mengunjungi Ka'bah dengan serangkaian ibadah khusus di sekitarnya. Pelaksanaan umroh tidak terkait dengan miqat zamani, dengan arti ia dilakukan kapan saja, termasuk pada musim haji. Perbedaannya dengan haji ialah bahwa pada tidak ada wukuf di Arafah, berhenti di Muzdalifah, melempar jumroh, dan menginap di Mina. Dengan begitu, ia merupakan haji dalam bentuknya yang lebih sederhana, sehingga sering umroh disebut dengan haji kecil. Yang kedua, dalil kewajiban umroh. Dalil tentang kewajiban umroh selalu dibarengi dengan kewajiban haji. Al-Quran menyatakan, Ilahi wal umroh wa umrotal hajja wa atimu, yang artinya, dan sempurnakanlah oleh kalian haji dan umroh karena Allah. Yang ketiga, macam-macam umroh. Umroh dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama umroh yang terpisah dari haji dan umroh yang terpadu atau bersama haji.
umroh yang terpisah dari haji, waktunya itu sepanjang tahun. Kalau umroh yang terpadu atau bersama haji itu orang yang beribadah haji harus melakukan umroh terlebih dahulu, kemudian melakukan amalan-amalan haji pada 1 kali perjalanan. Yang keempat, rukun dan wajib umroh. Umroh dapat dilaksanakan bersama dengan pelaksanaan haji. Adapun pelaksanaan ihram untuk keduanya ada 3 kemungkinan. Yang pertama, ihram untuk haji dilakukan terlebih dahulu dan selesai haji dilakukan ihram untuk umroh. Yang kedua, ihram umroh dilakukan terlebih dahulu dari mikotnya. Yang ketiga, umroh dilakukan bersama dengan pelaksanaan haji dengan 1 ihram. Ihram, bagi orang yang hendak beribadah umroh, maka ia wajib melakukan ihram karena hal tersebut bagian dari rukun umroh. Dalam ihram ada 3 hal yang wajib dilakukan. Yang pertama yaitu niat. Tidak ada perbuatan yang dilakukan dengan sadar tanpa ada niat. Yang kedua, talbiyah. Lafaz talbiyah adalah labbaik Allahumma labbaik la syarikalaka labbaik innal hamza wa ni'matalaka wal mulka la syarikalaka. Waktu membaca talbiyah bagi orang yang berihram dimulai dari waktu ihram dan disunahkan untuk membaca terus sampai melebar jumrah aqobah. Yang tiga, memakai pakaian ihram. Para ulama muzhab sepakat bahwa lelaki yang ihram tidak boleh memakai pakaian yang berjahit dan tidak pula kain sarung. Juga tidak boleh memakai baju dan celana dan tidak boleh pula yang menutupi kepala dan wajahnya. B. Tawaf. Tawaf merupakan salah satu rukun umroh yang wajib dilaksanakan. Adapun mengenai pembagiannya, ulama membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tawaf qudun. Tawaf ini dilakukan oleh orang-orang yang jauh. Yang kedua tawaf ziarah. Tawaf ini dilakukan oleh orang yang haji, bukan yang umroh. Tawaf wada. Ini merupakan perbuatan yang terakhir yang dilakukan oleh seorang yang haji ketika hendak melakukan perjalanan meninggalkan Mekah. C. Sa'i. Terdapat hal-hal yang disunahkan bagi orang yang sedang melakukan sa'i, di antaranya yang pertama disunahkan menaiki bukit Safa dan Marwah. Yang kedua, melambaikan tangan ke Hajar Aswad. Yang ketiga, minum air Zam-Zam. Yang keempat, menuangkan sebagian air ke tubuh. Yang kelima, keluar dari pintu yang tidak berhadapan dengan Hajar Aswad. Yang keenam, naik ke Bukit Safa menghadap Ruknul Iraqi, berhenti lama di Safa dan bertakbir kepada Allah sebanyak 7 kali. D. Tahallul. Tahallul adalah tahap akhir dari rangkaian ibadah umrah atau haji. Tahallul sendiri bermakna seorang jamaah telah halal atas segala larangan yang dia jalani sewaktu berihram. Perbedaan umroh dan haji. Ibadah umroh banyak memiliki persamaan dengan haji, kecuali ada beberapa perbedaan di antaranya. Yang pertama yaitu umroh tidak mempunyai waktu tertentu dan tidak bisa ketinggalan waktu. Dalam umroh tidak ada wukuf di Arafah dan tidak ada pula mabit di Muzdalifah. Di dalam umroh tidak ada melontarkan jumroh. Yang selanjutnya di dalam umroh tidak ada menjamak 2 sholat. Di dalam umroh tidak ada tawaf kudum dan tidak ada pula khutbah. Minat umroh adalah di tanah halal bagi semua orang. Umroh berbeda dengan haji dari segi hukum. Larangan dalam haji dan umroh. Beberapa larangan dalam haji dan umroh yang pertama adalah bersetubuh, bermesra-mesraan, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam haji. Yang kedua, dilarang menikah dan menikahkan. Yang ketiga, dilarang memakai pakaian yang dijahit. Yang keempat, perempuan dilarang menutup muka dan kedua telapak tangan. Yang kelima, dilarang terburu-buru atau membunuh binatang liar yang halal dimakan. Masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah haji dan umroh. Yang satu, mikot makani.
Mikot makani adalah batas tempat di mana orang-orang yang melaksanakan ibadah haji atau umroh mesti niat dan memakai pakaian ihram. Yang kedua, haji anak kecil. Anak kecil tidak terkena hukum haji. Namun jika melaksanakan juga maka hajinya tetap sah, akan tetapi ketika dewasa nanti dia wajib mengulang hajinya. Yang ketiga, badal haji. Yang dimaksud badal haji adalah menggantikan proses pelaksanaan ibadah haji orang lain yang memang wajib berhaji tapi tidak dapat melaksanakannya, seperti sakit, sudah sangat tua, atau sudah meninggal dunia. Yang keempat, berkali-kali melaksanakan haji. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Nggak ada suaranya, Pak. Oke, langsung dilanjut saja dengan diskusi. Silahkan dipimpin moderator untuk memimpin diskusi. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Untuk kawan-kawan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk pertanyaan, 5 pertanyaan. Saya mau nanya. Saya mau nanya. Ada cewek dulu. Saya ya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sally Deka Pusanti, perwakilan dari kelompok 7. Ingin bertanya, apakah dalam tawaf haji disyaratkan dengan niat khusus? Baiklah, terima kasih buat Sally Deka Pusanti. Beri kami waktu untuk mencari jawabannya. Pertanyaan yang selanjutnya. Saya. Halo, saya. Silakan Febri. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Dwi Nugroho dari kelompok 12 ingin bertanya, bagaimana caranya orang tunawicara melakukan talbiyah haji? Baik, sekian, terima kasih. Oke, satu lagi silakan. Saya, Pak. Saya, Pak.
Iya, Farhan, apa pertanyaannya? Silahkan Muhammad Farhan, apa pertanyaannya? Izin bertanya, dari kelompok 3, jelaskan kedudukan hukum ibadah haji yang dilakukan anak kecil yang belum balik. Sudah cukup. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Seli Deka Pusanti kelompok 7. Apakah dalam tawaf diisyaratkan dengan niat khusus? Jadi jawabannya, dalam tawaf sa'i atau ibadah manasik lainnya tidak diisyaratkan niat khusus. Bahkan hal itu cukup dengan niat secara umum, yaitu niat haji atau umroh ketika berihram. Ibadah mempunyai amalan cukup dengan niat di awalnya, tidak diperlukan. Oke, gimana? Ada yang mau menambahkan? Atau mungkin ada yang mau komentar? Pak. Oke, Rizky, silakan dilanjutkan. Baik, Pak. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Farhan. Oke, silakan. Silakan, Rizky. Baik, Pak. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Farhan. Pertanyaannya yaitu, jelaskan kedudukan hukum ibadah haji yang dilakukan anak kecil yang belum baligh. Jawabannya yaitu, para ulama menghukumi jika anak kecil pergi haji adalah sah, akan tetapi belum menggugurkan kewajiban haji. Jadi haji tersebut dianggap sunnah, bukan haji wajib, dengan persyaratan anak kecil itu melakukan rukun-rukun dan kewajiban haji dengan secara sempurna. Pada dasarnya, anak kecil memang tidak wajib berangkat haji. Hal itu dikarenakan status anak kecil itu belum baligh, dalam artian tidak wajib hukumnya untuk menjalankan ibadah haji. Namun bagi orang tua yang mengajak anaknya akan mendapatkan pahala, sebab telah mengajarkan tentang agama sejak dini. Bagaimana, Farhan? Cukup. Terima kasih.
Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ini pertanyaan Febri mau dijawab nih. Oke, silakan. Rizky, aktifkan videomu. Pertanyaan Belum, Febri. Pak. Oke, silakan. Rosida. Ya, Pak. Jadi, saya punya pertanyaan dari Febri. Bagaimanakah caranya orang tunawicara melakukan talbiyah haji? Jawabannya itu, haji itu hukumnya wajib bagi setiap orang yang balik berakal dari kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Imran ayat 97, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabil. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran Surah Al-Imran ayat 97. Semua orang yang tuli bisu maka hukumnya sama dengan umat Islam lainnya jika dia balik dan berakal. Wajib hukumnya pergi haji sebagaimana diwajibkan kepada selainnya. Karena haji adalah salah satu rukun Islam. Sebagaimana sudah diketahui bahwa memulai manasik dan talbiyah itu dilakukan dengan jahor, terang-terangan dari apa yang ada di dalam hati dengan berniat memasuki manasik haji. Maka jika orang yang tuli tersebut bisa berniat dengan baik, maka ia wajib melaksanakannya dan cukup dengan niat di dalam hatinya dan diisyaratkan orang yang menemaninya untuk mengucapkan talbiyah baginya jika ia tidak mampu mengucapkannya atau mengajarkannya. Bagaimana Febri, udah jelas atau belum? Baik, sudah jelas. Makasih. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Pak. Ya, Tira. Pertanyaannya, bagaimana status haji seorang wanita ketika ia sedang melakukan tawaf, lalu tiba-tiba ia kedatangan tamu bulanan atau haid? Terima kasih. Sudah jelas belum pertanyaannya? Iya, sudah jelas. Oke, selanjutnya. Siapa yang mau bertanya? Satu lagi aja. Ada? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada silahkan dijawab aja langsung. Silakan Rosida. Dijawab Ya, aja Pak. langsung. Jadi pertanyaan dari Tira itu, bagaimana status haji seorang wanita ketika ia sedang tawaf lalu ia tiba-tiba datang bulan? Jadi jawabannya, wanita yang sedang melaksanakan ibadah haji namun di perjalanan ibadah tersebut mengalami haid, maka wanita tersebut dapat tetap menjalani semua amalan haji manasik kecuali tawaf di Ka'bah. Tidak dapat memasuki rumah Allah, Masjidil Haram, ataupun bertawaf di sana. Tentu saja wanita tersebut juga dilarang melakukan sa'i karena melakukan tawaf. Wanita tersebut harus menundanya. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang tidak membebani seseorang jika tidak mampu juga terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Bahkan menurut sebagian ulama, perempuan yang haid saat melaksanakan haji maka tidak wajib membayar dam ataupun sanksi lainnya karena wanita tersebut telah menunaikan kewajiban menurut kesanggupannya tanpa melalaikannya. Udah jelas belum, Tira? Sudah jelas, terima kasih.
Ya, sama-sama. Oke, kalau sudah jelas silakan ditutup saja dari Baiklah. presentasinya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 6. Bila ada kekurangan dan salah kata, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Sekian presentasi dari kami. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan sedikit menjelaskan dari ibadah haji. Yang pertama ya, yang tidak mengaktifkan videonya, saya keluarkan dari Zoom meeting. Silakan nanti Anda yang bermasalah dengan sinyal bisa menonton YouTube saja. Saya anggap yang tidak mengaktifkan video itu berarti kesusahan sinyal, jadi nanti silakan melihat di YouTube saja. Itu untuk yang pertama. Kemarin kelas kalian sudah saya berikan cara mencari mencari buku di internet ya. Kelas ini sudah belum? Halo? Tes? Kelas ini sudah saya ajari cara mencari buku di internet? Belum, Pak. Belum, Pak. Sudah ya? Belum. Sudah? Belum, Pak. Belum. Sudah saya ajari ya caranya ya. Sudah saya ajari ya caranya ya. Belum ya? Belum, Pak. Pak. Belum. Belum, Pak. Oke, saya ajari caranya. Ya, jadi bagi teman-teman kalian yang nggak mengaktifkan videonya, saya akan keluarkan dari Zoom meeting ini agar Anda bisa nanti melihat di YouTube, ya, bisa melihat di YouTube. Silahkan. Kemudian saya tampilkan cara pencarian buku di internet. Jadi Anda bisa melihat buku secara gratis. Caranya ini sangat mudah. Gunakan aplikasi browser Anda, terserah aplikasi apa saja. Setelah itu Anda klik di sini, carikan Google Book. Ini Google Books ya. Nah, setelah itu Anda pilih ini googlebooks.co.id. Akan muncul seperti ini. Anda ketik aja fikih misalkan. Buku yang Anda cari tentang apa? Fikih misalkan. Nah, ini keluar, ini bisa Anda baca bukunya sepuasnya. Nah, nih Saifuddin Nur MAG, Ilmu Fikih Pengantar Komprehensif Hukum Islam. Di sini sudah ada lengkap. Nih usul fikih, syariat, fikih, usul fikih dan segala macamnya. Misal kita coba ini langsung ngeling nih, misalkan usul fikih. Nah, ini usul fikih. Ini bisa Anda baca sepuasnya. Jadi Anda nggak mereferensikan seperti ya di di website yang nggak jelas. Anda bisa mereferensi buku-buku ini. Itu harapan saya. Jadi Anda tidak minim buku. Ini semua buku
yang sudah diindekskan biasanya muncul di sini. Cuma memang permasalahannya ada sebagian yang full text, dalam artian memang full dari halaman 1 sampai terakhir ini ada semua. Ada yang memang tidak full text, ada yang sebagian halaman tidak diupload, itu memang ada. Tapi saya rasa ini sudah cukup dan mumpuni bagi Anda yang ingin mereferensi buku bukan dari website-website yang tidak jelas. Itu cara yang pertama, cara mencari buku. Nah, ini yang kedua adalah saya akan meminta Anda mencari jurnal. Cukup ketikkan di sini saja, misalkan jurnal, misalkan tentang haji, tulis saja haji dan umroh ya. Nah, di sini ada nih, Electronic Journal Properties, jurnal apa ini? Politala SCID Jurnal Win Surakarta. Kita coba ya. Nah, ini langsung bisa di-download. Oke, saya close dulu. Saya tampilkan dulu. Sebentar. Oke. Saya screen hasilnya. Nah, ini hasilnya. Anda bisa mereferensi ini juga. Bahkan saya utamakan untuk mereferensi ini karena jurnal ini merupakan tulisan yang sudah sudah bagus, sudah sama kedudukannya seperti buku. Nah, isinya seperti ini. Anda bisa mengutip ini, jurnal ini tentang misalkan memakai wewangian di tubuh, sholat sunnah ibrah, doa memakai pakaian ihram, kemudian doa di multazam dan segala macamnya. Anda bisa menurut fikih, ilmu fikih, manasik haji terdiri dari komponen rukun, wajib dan sunnah, termasuk komponen haji yakni niat, ihram, dan segala macamnya. Anda bisa mereferensi ini daripada Anda mereferensi yang enggak jelas. Saya yakin Anda pasti mereferensinya modelnya begini. Ini ya. Saya share screen dulu. Pasti Anda langsung aja di sini ketikkan haji dan umroh, jebret. Kemudian muncullah ya begini nih, Anda kutip, ambil aja, tempel aja. Akhirnya tulisan Anda enggak jelas. Ya, enggak tentu kevalitannya benar-benar valid apa enggak. Jadi gunakan tadi minimal 2 cara itu untuk mencari buku referensi. Jadi makalah Anda itu makalah yang baik, bukan hanya sekedar copy paste. Itu caranya seperti itu. Itu ya untuk referensi Anda. Kemudian yang selanjutnya saya akan tampilkan hasil dari kuis Anda. Saya akan berikan contoh. Sebentar, oke. Ini hasil kuis Anda di bagian pertama. Nah ini ya, Sally kelas ini kan. Ini peringkat 2, tapi saya akan coba cek Sally ini melakukan berapa kali login. Oke, saya akan coba. Oh, ternyata Sally 2 kali login. Selanjutnya, oh Sally 2 kali login. Berarti nilainya Sally yang akan muncul itu bukan yang pertama, tapi yang akan saya cut ini. Kemudian nilai Sally yang keluar itu nanti adalah nilai yang terendah. Oleh sebab itu, saya minta kepada Anda tidak melakukan 2 kali login. Karena 2 kali login, kalau nilai Anda naik, maka tetap saja nilai
yang terendah yang akan diambil. Misalkan Anda login pertama nilai Anda sudah peringkat 22, ternyata login kedua malah hancur menjadi 28, maka nilai yang akan digunakan adalah nilai yang terendah. Ya, ini nanti akan saya sortir semua. Yang 2 kali siapa saya potong, misalkan Dewi ya. Ini 3 kali nih. Misalkan. Ini ya. Next 51. Nah, ini. Maka nanti nilai yang akan dipakai ini urutannya. Jadi nanti seperti itu caranya. Kemudian gimana nilainya, Pak? 1 sampai 10. Nanti ini nilainya mulai dari 90. 90 ini kalau dijadikan nilai tugas itu sudah A ya. 90 kemudian turun lagi. Kemudian turun lagi misalkan jadi 89 dan begitu seterusnya. Kecuali nanti sampai nilai 70 ke bawah itu nilai B, itu saya berikan nilai 70. Nanti ke bawah sini kalau sudah sampai nilai 70 maka sisanya ke bawah itu 70 bagi yang sudah mengikuti. Kecuali yang nilainya 0 ini ya, mungkin bisa 70 ke bawah. Nih ya, jadi tolong diperhatikan dengan seksama perkuliahan kita. Jangan asal-asal saja masuk, yang penting ini posisikan Anda di tempat yang terbaik sinyalnya sehingga ketika Anda login tidak terjadi gangguan. Pak, saya belum selesai tapi udah ngehang atau apa. Nah, itu ya itu kesalahan Anda sendiri. Jadi cari tempat yang tepat, cari tempat yang memang pas untuk Anda itu mengerjakan tugas. Itu kan saya berikan waktu 1 minggu, jadi Anda bisa nggak harus hari itu, bisa besok atau bisa besok begitu. Jadi harapannya Anda benar-benar mengikuti perkuliahan saya, tidak hanya sekedar mendengar saja, kemudian tiba-tiba nilainya muncul. Jadi kalau yang nilainya muncul itu berarti memang ya mengikuti perkuliahan saya. Jadi itu ya terkait tentang perkuliahan ke depan nanti akan seperti itu. Jadi saya minta Anda selalu aktifkan video Anda perhatikan itu semua. Oke, tentang materi haji saya akan sampaikan sedikit. Haji dan umroh ini adalah sebuah ritual ibadah haji yang dijadikan rukun, yang dimana sesungguhnya haji itu adalah peristiwa peristiwa sejarah yang terjadi pada istri Nabi Ibrahim, ya, istri Nabi Ibrahim, kemudian diabadikan di dalam Al-Quran, kemudian hal itu menjadi rukun Islam. Saya ingin katakan di sini bahwasanya ibadah itu tidak hanya sekedar terkait tentang ibadah yang langsung, maksudnya langsung itu seperti sholat itu langsung kan, Anda itu langsung sholat, ibadah itu perintah, tidak berkaitan dengan sejarah, tidak hanya ibadah yang langsung seperti sholat itu yang tidak ada kaitannya dengan sejarah, tapi Allah juga ingin menunjukkan ada ibadah yang memang ada kaitannya dengan sejarah, seperti ibadah haji salah satunya. Kenapa kok Allah ingin mengkaitkan itu kita kembali ke maqasid syariah. Kenapa kok Allah ingin melakukan itu? Istilahnya menjadikan sebuah ibadah tertentu yang berkaitan dengan sejarah itu kemudian dijadikan sebuah ibadah yang wajib. Itu agar ibadah yang kita lakukan itu bisa sesuai dengan kehidupan, bisa relevan dengan kehidupan manusia itu sendiri. Walaupun tanpa melalui sejarah pun pasti Allah
mengatur ataupun memberikan perintah itu pasti sesuai dengan kehidupan kita. Seperti sholat, ketika kita sering sholat, ketika sering sujud, maka akan mempelancarkan peredaran darah ke otak, maka orang yang sering sholat maka akan menjadi orang yang cerdas karena aliran darah ke otak itu cepat. Nah, sebenarnya itu mengandung manfaat juga, walaupun tanpa melalui proses sejarah. Seperti kita ketahui misalkan, sa'i lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwa, itu merupakan peristiwa sejarah ketika Nabi Ismail sedang kehausan, kemudian ibunya Siti Hajar sedang mencari air. Jadi dia itu lari bolak-balik Bukit Sofa, Marwa, anaknya ditinggal kemudian dia mencari air ataupun mencari orang, naik ke bukit untuk mencari orang, ada nggak orang yang lewat, kemudian dia ingin minta airnya, kemudian ternyata nggak ada, tiba-tiba Ismail menangis, kemudian dia lari ke arah Ismail kembali, kemudian ketika sudah tenang Ismail diletakkan, dia lari lagi ke atas bukit untuk mencari orang yang sedang lewat, kemudian nanti harapannya bisa diminta air minumnya. Dan kemudian Ismail nangis kembali, kemudian akhirnya peristiwa bolak-balik itu diabadikan dengan proses ibadah yang namanya sa'i dalam haji. Ya, itu merupakan sebuah proses sejarah sebenarnya, di mana Allah itu ketika memerintahkan seseorang tentang perintah sesuatu itu pasti bermanfaat yang pertama, yang kedua itu memiliki nilai. Nilai apa? Nilai sosial, nilai budaya, nilai kearifan, nilai kebijaksanaan, nilai hikmah, pasti itu terkandung di dalam sebuah ibadah. Tidak serta-merta hanya perintah biasa semata, tapi itu merupakan sebuah proses agar manusia itu lebih menerima. Ketika perintah itu tidak dipahami oleh manusia, larangan itu tidak dipahami manusia, maka manusia itu tidak akan melakukannya dengan serius. Semisal Anda diperintahkan untuk menikah. Kenapa Anda menikah? Karena untuk menyelaraskan hidup Anda agar kebutuhan biologis Anda misalkan dan rohani Anda terpenuhi. Ketika orang itu tidak memiliki pengetahuan tentang manfaat itu, apa yang terjadi? Kenapa sih saya itu menikah, mendingan saya juga bergonta-ganti pasangan daripada menikah. Kalau menikah satu pasangan, saya kalau dengan tidak menikah bisa 10 pasangan. Rupanya dalam sebuah penelitian orang yang bergonta-ganti pasangan itu hatinya itu tidak tenang, selalu gelisah. Kenapa kok gelisah? Pertanyaannya. Rupanya ketika dia menjalin hubungan dengan satu orang, kemudian dia ingin menjalin hubungan lagi dengan orang yang lain, hatinya ternyata gelisah. Kegelisahan ini ternyata meningkatkan hormon dan keadaan psikologinya menjadi tidak stabil. Maka dia akan sering marah, emosi, mencaci dan segala macamnya. Dampaknya bagi kesehatan orang ini akan sering sakit, stroke dan segala macamnya. Oke ya, kita ketahui bersama bahwasanya kebahagiaan, kesenangan, tidak depresi itu merupakan sumber dari kesehatan. Nah, kalau orang tadi yang saya katakan demikian itu stres, begitu pasti itulah timbul dari semua penyakit. Nah, oleh sebab itu sesungguhnya semua perintah Allah termasuk dengan haji dan umroh itu mengandung hikmah-hikmah yang bisa kita ambil manfaatnya. Oke, saya kira ini untuk materi haji dan umroh. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.